Hari ini Sabtu 1 Februari. Saya akan mengikuti kegiatan Liko atau kajian remaja. Yuk ikuti saya. Jangan lupa untuk memakai helm, dikarenakan safety is number one. Jangan lupa juga untuk berpamitan kepada orang tua agar selamat di jalan. Berdoa juga, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Akhirnya nyampe di Masjid Al-Bana, tempat kita untuk melaksanakan Liko di malam hari ini. Setelah sholat maghrib, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan keluarga dan teman-teman kita dan guru-guru kita. Amin. Hampir ketinggalan tasnya. Ayolah, langsung aja ngaji. Start. Di SMP mana nih? Dia mah di Negeri Kemang. Nah, ini sudah selesai ngaji ya. Saya mau sholat isya dulu berjamaah. Sebelum itu saya naruh tas dulu di sini. Iya. Nah, sudah selesai ya. Ayo kita jalan pulang ke rumah. Rumah saya sudah deket nih. Alhamdulillah sudah mau nyampe ini. Oke, saya sudah sampai rumah ini. Tepat di jam 20.30. Saya akan menceritakan apa yang tadi saya dengarkan di Liko tadi. Yang didengarkan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Yang disampaikan oleh Ustadz Suratno atau yang biasa dipanggil Abi. Cerita yang saya dengarkan merupakan terjemahan yang berasal dari surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj ada cerita celakalah orang yang membuat parit untuk menyiksa orang-orang mukmin yang dilakukan oleh orang yang bernama Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud memiliki anak angkat yang tidak diketahui namanya. Namun pada saat anaknya si Ashabul Ukhdudnya disuruh oleh bapaknya yaitu Ashabul Ukhdud untuk belajar di tukang sihir. Namun pada saat perjalanan dia menemukan muridnya Nabi Isa dan dia malah masuk ke situ dan dia mendengarkan apa yang orang soleh itu ceritakan. Kan pasti saat datang ke tukang sihir pasti akan telat. Dan si orang soleh itu mengatakan dia terhambat oleh sesuatu. Dan pada saat pulang juga dia terlambat. Karena di awal dia masuk ke rumah orang soleh yang ada di antara kerajaan dan rumah orang yang tukang sihir. Si Raja Ashabul Ukhdud bertanya, "Mengapa kamu telat?" Karena si
anak angkatnya menjawab, karena ada sesuatu yang menghalangi. Pada suatu waktu, pada saat perjalanan pulang dari tukang sihir, si anaknya ini bertemu dengan suatu hewan yang ditakuti oleh warga masyarakat di sekitar. Lalu si anaknya itu mengambil batu tersebut, lalu dia berdoa kepada Allah agar jika dia melempar batu ke hewan tersebut lalu hewannya mati, dia akan percaya apa yang tadi orang soleh itu bicarakan. Lalu pada saat balik, dia bertemu dengan ayahnya. Namun dia ketahuan dia belajar di orang soleh tersebut. Lalu orang soleh itu dipertemukan, lalu dia dibunuh. Si anak angkatnya si Ashabul Ukhdud lalu ingin dibunuh. Namun dia diberi dua pilihan, yaitu dibunuh tapi masuk Islam, atau tidak dibunuh namun percaya dia adalah Tuhan. Lalu dia dibawa ke atas gunung bersama pasukannya. Namun si Ashabul Ukhdud ini tetap di kerajaannya. Lalu si anaknya ini ingin diguling-gulingkan di gunung tersebut. Namun ajaibnya Allah memberi seperti angin kencang agar pasukannya mati, dan hasilnya pasukannya mati. Dan si Ashabul Ukhdudnya, si anaknya balik ke kerajaannya. Lalu si Ashabul Ukhdud kaget karena pasukannya mati namun si anak angkatnya masih selamat. Lalu dia memakai cara kedua, yaitu di laut. Pada saat di kapal ada ombak besar yang menenggelamkan semuanya. Tetapi anaknya masih bisa berenang dan kembali selamat. Dan anaknya berkata ke Ashabul Ukhdud, "Jika kamu ingin membunuh saya, ucaplah kata yang menyebut Allah." Lalu pada saat itu di alun-alun kota, raja mengumpulkan semua orang yang ada di sekitar situ atau semuanya rakyatnya agar menyaksikan kematian anaknya. Lalu si Ashabul Ukhdud menggunakan panah tanpa menyebut nama Allah. Dia tidak mengenai sasarannya. Pada saat dia ucapkan dengan sangat keras doanya, panah tersebut mengenai kepalanya lalu dia meninggal. Lalu si warganya pada percaya kepada Tuhan yang dianut oleh si anak angkatnya Ashabul Ukhdud. Namun si Ashabul Ukhdudnya marah besar karena mereka percaya. Lalu pada saat itu si Ashabul Ukhdudnya membuat suatu parit yang besar dan diberi kayu dan bahan-bahan bakar lainnya. Lalu diberi api. Lalu semua warga yang ada di situ semuanya dipertanyakan, kalian percaya atau tidak? Tuhannya dia atau Tuhannya aku sendiri? Pada saat itu ada sebuah ibu dan anaknya yang masih bayi. Bayinya itu bisa berbicara. Bayi itu berbicara, "Kamu sudah ada di jalan yang benar." Lalu si ibunya memilih Allah. Lalu disiksalah mereka di api. Si bayinya itu termasuk ke dalam 3 bayi yang bisa berbicara di dunia. Ya mungkin pada saat itu si Ashabul Ukhdudnya meninggal dikarenakan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Dan dia pun sudah mati karena nyamuk tersebut. Terima kasih telah menonton.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.